Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya, sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat tutorial di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang ada di rumah tangga dan sangat berfungsi sekali untuk rangkaian tersebut. Dan di sini ada beberapa komponen, yaitu yang merah ini adalah kapasitor Miller atau kapasitor tidak berkutub positif dan negatif, dan di sini nilainya adalah 684 400 volt atau 0,68 mikrofarad, di bawah 1 mikrofarad. Dan di sini ditambahkan sebuah resistor kecil atau tahanan kecil sekitaran setengah M atau 500K, 500K, dan sangat besar sekali untuk nilainya, yang berfungsi di mana kapasitor ini adalah menyimpan arus AC sementara, menyimpan arus AC selamanya. Tapi di sini karena ada resistor yang arusnya kecil, sehingga saat diisi arus di dalamnya sini akan hilang sesuai dengan bagian kaki dari kapasitor ini, terhubung dengan resistor 500K. Jadi mungkin ada beberapa waktu sehingga arusnya di kapasitor ini akan hilang. Dan ada beberapa jenis kapasitor di pasaran. Untuk nilainya ada yang lebih besar dari ini, dari 0,68 mikrofarad, dan ada yang sekitaran 105J atau 1 mikrofarad, 400 volt sama, dan bentuknya agak lebih panjang sedikit. Dan di sini ada juga yang seperti ini. Untuk nilainya di sini kita bisa lihat di bagian tulisan putih di komponennya. Dan untuk pemasangannya di sini untuk kapasitor ini adalah terbolak-balik atau bolak-balik tidak berpengaruh karena tidak ada nilai positif dan negatifnya. Oke teman, dan untuk fungsi dari alat ini banyak sekali digunakan di elektronik, di rumah tangga maupun otomotif. Kebetulan untuk komponen ini saya ambil dari sebuah alat di rumah tangga, yaitu sebuah rangkaian seperti ini. Ada kapasitor, kemudian ada trafo ferrit, trafo yang bukan dari besi tetapi dari kayak fiber berwarna hitam seperti ini, dimana fungsi dari trafo ini adalah karena di sini 220, kemudian melewati trafo ini, kemudian di sini ada switchingnya karena ada induksi, kemudian ada induksi atau ada medan magnet di kapasitor ini, sehingga arus yang ada pada bagian lilitan dari kapasitor ini, lilitan dari trafo ini, akan stabil atau tidak bocor arusnya karena dikelilingi oleh trafo ini, oleh trafo ferrit seperti ini. Dan sehingga output di bagian dari jaringan PLN ke sistem di bagian sini, di bagian trafonya akan bekerja lebih maksimal. Dimana untuk komponen ini saya dapat dari raket nyamuk. Untuk sebelumnya di sini ada bagian kapasitor di bagian sini, di bagian sini.
kapasitornya yang merubah arus AC dari PLN, kemudian masuk bagian kapasitor ini, pengganti dari trafo seperti ini, sehingga arusnya yang masuk ke bagian di rangkaian dari 220 ke 4 volt. Jadi dibutuhkan sebuah penurunan tegangan menggunakan kapasitor, kemudian disearahkan dengan diode yang 4 kaki seperti ini sehingga menghasilkan arus positif dan negatif. Seperti ini untuk komponennya. Oke teman, karena di sini alat ini akan berfungsi jika ditambahkan sebuah baterai atau aki atau baterai kecil pada raket nyamuk bagian plus dan minusnya ini, sehingga di sini tercipta voltase 4 volt stabil, tidak naik dan tidak turun karena disimpan oleh sebuah aki atau baterai dari raket nyamuk itu sendiri. Karena di sini untuk raket nyamuk ini mengeluarkan arus atau percikan yang sangat besar sekali jika tersentuh atau mengenai nyamuk itu sendiri, akan terjadi percikan pada jaring di kawatnya, jaring pada raket nyamuk, sehingga di sini arus atau voltase 4 volt ini akan dinaikkan voltasenya atau tegangannya melalui sebuah rangkaian dari switching atau rangkaian transistor pada bagian sini BD berapa ini, BD rangkaiannya BD, sebentar saya lihat dulu. Untuk rangkaiannya seperti ini D2470, melalui transistor ini dan beberapa resistor sehingga terjadi switching atau on off atau pulsa atau voltasenya itu naik turun secara cepat pada rangkaian lilitan primernya di sini, sehingga akan menciptakan induksi pada rangkaian sekundernya dan disimpan di kapasitor ini, kapasitor yang besar ini, dan bernilai AC atau mengeluarkan arus AC. Dan tentunya voltasenya akan lebih besar dari 4 volt. Ini bisa mencapai mungkin 200 volt atau lebih, kemudian dinaikkan beberapa rangkaian. Di sini ada kapasitor yang berwarna biru seperti ini. Kapasitor voltase tinggi biru seperti ini pada rangkaian di bagian outputnya yang sebelah sini, dan beberapa resistor kecil, beberapa diode kecil pada bagian sini. Bagian sini ada diode yang ditingkatkan secara bertahap beberapa rangkaian sehingga outputnya ini menjadi besar dan stabil, karena dari trafo ini ada bahan yang sangat membantu sekali untuk berfungsi bekerja alat ini secara maksimal, yaitu sebuah trafo ferit. Oke teman, dan untuk sebuah sistem pengapian di motor tentunya sangat penting sekali dari sistem pengapian pada bunga api busi, dimana di sini ada sebuah busi motor yang sudah mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan lagi, mungkin karena pembakaran yang kurang maksimal ataupun timbul warna hitam pada bagian ujung businya ini, sehingga businya ini akan menjadi basah terus, akan menimbulkan resistansi pada bagian ujung di sebelah luar masuk ke mesin, sehingga percikan businya ini mungkin merah ataupun bahkan sekali jika motor ini basah pada bagian ujung businya ini akan pecah. Percikan businya tidak terdapat pada sini bagian ujung businya sini, tetapi pada bagian samping di dalamnya, yang bisa menyebabkan motor ini sulit dihidupkan ataupun akan terjadi mogok secara mendadak, terjadi ledakan pada knalpot, kemudian motornya itu mogok. Ini biasanya terjadi karena busi ini sudah tidak berfungsi lagi atau businya ini mati total,
yang disebabkan ada banyak hal. Oke teman, ada banyak masalah pada sebuah motor penyebab busi ini melemah atau sering mati, yaitu pada ujung knalpot bisa kita lihat dari warna di saat digunakan atau saat kita gaspol. Sistem pembakaran di motor akan kita lihat dengan mudah dari warna di keluarnya asap dari knalpot. Jika warnanya mungkin hitam seperti ini adalah campuran BBM dari karburator. Dari karburator atau sistem pengkabutan dari bahan bakar ini terlalu banyak BBM-nya dan udaranya itu sedikit atau campuran kaya. Dan ada pula yang bisa menyebabkan sebuah percikan busi ini akan basah terus dan berminyak. Ini bisa disebabkan karena motor ini telah mengalami olinya telat atau kehabisan oli yang menyebabkan macet. Kemudian saat digunakan lagi mungkin suaranya akan menjadi kasar dan pada ujung businya ini akan menjadi basah berminyak karena oli akan masuk ke ruang bakar. Olinya basah dan kemudian saat digas penuh atau saat kita gunakan ini timbul asap putih yang bisa disebabkan ikutnya oli terbakar pada bagian ruang bakar. Oli ikut terbakar saat terjadinya pembakaran di mesin. Oke teman, dan untuk percikan busi yang stabil kita bisa lakukan beberapa cara, terutama untuk motor karburator, dimana untuk motor karburator adalah sistem percampuran BBM dan udara yang sangat penting sekali, dimana saat dilakukan pembakaran ini akan ada percampuran BBM dan udara yang pas atau takaran yang tepat, dimana satu udara 8 udara dengan 1 BBM katakan itu. Dan di sini saya ada sebuah karburator dari motor Suprafit lama atau motor Honda yang punyanya seperti ini, Suprafit karburator Supra lama Grand Prima, ini sama saja teman. Dan untuk karburator ini ada bagian yang bisa kita lihat pada bagian sini ada di sini ada keran bensin. Kemudian di sini ada filter. Kemudian bensinnya ini masuk ke tangki. Di dalam tangkinya ini, mangkoknya sini ada ventilator atau pelampung yang mengatur masuknya BBM. Jika sudah habis akan terisi kembali secara otomatis, kemudian menutup karena di dalamnya ini ada pelampung dan jarum ventilator yang membatasi BBM-nya ini supaya tidak banjir atau lebih banyak. Dan di sini untuk takaran di dalamnya sini bagian pelampungnya ini kita bisa lihat dari bagian baut antara penghubung kedua karburator ini, dimana saat kita takar di mangkoknya sini sekitar 7 mm. Di sini harus kosong udara, kemudian bawahnya ini BBM. Jadi ukuran pasnya di dalamnya sini saat kita ukur ini 7 mm dan ke bawahnya ini BBM. 7 mm ini adalah udara. Teman, dan ada beberapa bagian di sini untuk kabel gas atau jarum skepnya. Ini standar punyanya Suprafit. Ini tidak perlu kita roba-roba karena di dalamnya sini jarumnya sini. Jarum dari skepnya sini, jarum di dalamnya ini sudah paten atau tidak ada setelan lagi. Jadi kita tinggal melakukan penyetelan beberapa di bagian ini, menyetel ulang jumlah BBM yang masuk ke dalam tangkinya sini, mangkoknya sini. Kemudian kita bisa melakukan penyetelan di setelan angin-angin dan kabel gas. Dan untuk setelan angin-angin di sini kita bisa lakukan beberapa cara. Untuk yang pertama di sini kita bisa hidupkan motornya sekitaran 2 menit atau mencapai suhu kerja supaya olinya ini encer, kemudian mengalir melumasi ke seluruh bagian komponen di dalam mesin. Dan kemudian kita bisa melakukan penyetelan kembali seumpama ini putaran stasioner atau gas kita lepas. Kemudian stasioner, kemudian kita naikkan sedikit putaran gasnya.
Oke, kita naikkan sedikit seperti ini. Oke, agak naik sedikit. Kemudian kita setel ulang di bagian setelan sini, yang sebelah kiri ini adalah setelan angin-angin, dimana ini yang mengatur percampuran BBM dan udara di ukuran stabil, yaitu 8 udara 1 BBM, supaya nanti percikan di ujung businya ini berwarna coklat. Oke, coklat dan kering. Ini adalah ukuran pas saat pembakaran di dalam mesin. Ini supaya busi lebih awet dan tahan lama, percikan businya juga tidak akan rusak. Oke teman, di sini untuk pertama sudah dinaikkan sedikit, kemudian kita putar ke kanan seperti ini, kita putar mentok. Ini nanti akan berbet. Oke, kadang mati. Oke, kemudian kita putar, ini kita mentokkan ke kanan ringan saja supaya tidak macet. Oke teman, ini kita putar ke kiri. Oke, kita putar ke kiri seperti ini, kita putar 1,5 putaran. Oke, kita bisa naikkan putarannya. Oke, nah, tadi mentok ke kanan seperti ini. Oke, kita mentokkan ke kanan seperti ini. Oke, kita mentokkan ke kanan seperti ini. Ini sambil kita bisa hitung. Oke, 1 setengah. Oke, untuk yang baru biasanya seperti ini, kondisi baru atau belum pernah dipakai, 1,5 putaran. Karena di sini sudah lama dipakai, mungkin sepuyer atau lubang-lubang pada bagian dalamnya ini sudah mulai membesar. Di sini kita bisa menambah 1 putaran lagi. Oke, 1 putaran lagi, setengah, 1. Oke, 2,5 putaran. Di sini sudah cukup. Atau teman-teman bisa melakukan atau melihat dari putaran mesin. Oke, melihat dari putaran mesin, jika kita putar seperti ini ke kiri, kemudian ke kanan, katakanlah seperti ini, ada perbedaan naik turun dari putaran mesin atau berubah. Di sini teman-teman bisa melakukan atau mengurangi putarannya ke kiri 1/4 untuk menghasilkan campuran yang pas seperti ini. Oke teman, ini adalah beberapa tips untuk sebuah percampuran BBM dan udara pada motor karburator. Hasilnya akan lebih kering dan tentunya pembakarannya lebih maksimal, berwarna coklat. Oke teman, dan untuk selanjutnya, karena untuk sistem BBM pada motor karburator ini juga penting, sistem percikan atau kelistrikan pada sistem pengapian di motor, semua motor itu juga sangat penting sekali. Di sini untuk tips ada beberapa cara atau beberapa bagian pada komponen sebuah motor yang dimana percikan businya ini akan menjadi lebih besar dan stabil, tidak mengalami masalah saat digunakan. Tentunya motornya ini akan mudah untuk dihidupkan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah sebuah coil pengapian, di mana fungsi coil ini adalah mengatur atau menimbulkan arus besar pada ujung businya sini. Saat di input dari coil ini dimasuki 220 volt dari CDI, kemudian masuk ke lilitan primer di dalamnya. Oke, karena ada induksi atau menimbulkan medan magnet. Kemudian di bagian atas lilitan primer ini ada lilitan sekunder, di mana start awalnya di bagian negatif atau ground. Kemudian lilitan sekunder ini berada pada atas bagian lilitan primer dan arah putarannya ini berbalik. Oke, mungkin jumlahnya akan lebih besar. Kemudian karena terjadi induksi di coilnya ini, kemudian induksi 220 volt secara cepat dari sebuah kapasitor di dalam CDI di motor. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian lilitan primer sehingga menimbulkan induksi atau medan magnet. Oke, kemudian di lilitan primer ada medan magnet, kemudian masuk ke lilitan sekunder, ditingkatkan lagi ke ujung dari
start awal di bagian bodi, kemudian melalui lilitan sekunder sehingga terjadi medan magnet yang besar pada bagian ujung businya sini yang menghasilkan voltase 10.000 volt pada ujung businya sini. Oke teman, dan untuk motor yang lama atau motor yang sering digunakan pada sistem pengapian lama, yaitu motor dengan pengapian masih menggunakan sepul pengapian di bagian magnetnya, di dalam magnetnya ada sepul atau gulungan kawat seperti ini. Oke. Dan ada beberapa bagian yang berbeda. Di sini ada ukuran atau kawat tembaga yang besar-besar seperti ini, dan di sini ada bagian yang tertutup dan kawatnya ini sangat kecil sekali. Oke, tertutup supaya nanti mungkin tidak terjadi masalah saat digunakan, dilindungi oleh isolasi seperti ini dan ditali dengan kabel dis. Oke, seperti ini macam-macam untuk bentuknya. Dan di sini saat digunakan di motor karena di sini ada lilitan kawat yang kecil, startnya di sini bagian negatif atau ke ground bodi motor, kemudian dililit ke kanan seperti ini. Ini untuk ukurannya 0,12 untuk lilitan kawatnya, sangat kecil sekali, sehelai rambut. Oke, untuk start awalnya di bagian sini, oke, ke kanan, terus ke sini, oke, secara lurus, kemudian kembali lagi ke sini, oke, tetap ke kanan putarannya, dan lurus dan rapat. Oke, ini akan hasilnya lebih maksimal dan tentunya jumlah lilitannya juga banyak sekali untuk bawaan motor. Ini tergolong stabil dan besar untuk hasil percikan businya, karena di sini jumlah lilitannya juga banyak atau besar pada diameternya. Pada diameternya besar, dan tentunya bahannya dari tembaga, tembaga murni. Ini akan mempengaruhi dari hasil saat digunakan di motor, dikelilingi oleh magnet, terjadi medan magnet dan menghasilkan output voltase pada bagian ujung di sepul pengapian ini pada kabel warna merah, warna hitam strip merah. Pada motor Supra lama ini akan menghasilkan output voltase sekitaran 220 volt, dan untuk resistansi dari kedua pin ini adalah 470 ohm. Oke, sangat tinggi sekali jika diukur menggunakan avo digital. Oke teman, dan saat magnet ini berputar, kemudian sepul pengapian menghasilkan voltase dan kemudian masuk ke dalam CDI. CDI seperti ini ujungnya. Kebetulan punyanya Grand atau Supra lama, di mana di dalamnya ini ada sebuah rangkaian, di mana saat pengapian, sepul pengapian ini menghasilkan voltase, kemudian disimpan sementara pada sebuah kapasitor yang warna hijau ini. Untuk kapasitasnya 1,5 mikrofarad 400 volt. Untuk yang orisinil bawaan motor seperti ini. Berbeda sekali untuk yang mungkin beda lain atau yang non ori. Ini kapasitasnya umumnya itu 1 mikrofarad. Jadi kita bisa gunakan atau mengganti dari kapasitor ini supaya hasilnya mungkin lebih bagus dan stabil, percikan businya juga lebih kuat. Di sini diganti dengan 1 mikrofarad. Oke teman, dan untuk cara kerja saat digunakan, karena kapasitor ini menyimpan arus, kemudian di sini ada sistem pengapian, pengatur pengapian, yaitu sebuah pulser, di mana di magnet ini ada bagian luar ada tonjolan kotak atau pick up, kemudian menyentuh dari ujung pulsernya sini, sehingga saat dilalui pick up pada ujung pulsernya ini akan menghasilkan output voltase yang sangat kecil sekali, mungkin sekitaran 0,7 volt AC yang masuk ke bagian CD ini. Dan kemudian membuka dari kaki pin SCR 2P4M pada sebuah CDI, kemudian kapasitor yang ada pada CDI yang tersimpan arusnya, kemudian
mengalir karena di sini output voltase dari pulsar ini masuk ke gate. Ini akan membuka gerbang pintu dari kaki bagian sebelah kiri dan kanan. Oke. Karena yang kanan sendiri adalah gate, yang sebelah kiri katoda, yang tengah anoda. Ini. Dan saat di pulsarnya ini menghasilkan voltase 0,7 volt, disearahkan oleh diode, kemudian masuk ke gate. Ini akan membuka sehingga arus yang pada ada kapasitornya sini akan masuk melalui ground atau ke bodi motor, sehingga di bagian kanan ini terhubung ke bagian input coil, sehingga terjadi aliran arus dari kapasitor. Oke, kapasitor ini masuk ke ground sini, sehingga arus pada kapasitor ini akan mengalir. Oke, akan mengalir ke sini, dan di sini sudah terhubung ke bagian pin satunya lagi, ke bagian pin input coil, sehingga terjadi induksi. Dan pada bagian kumparan primer dari coil ini akan terjadi induksi, sehingga bagian kumparan sekundernya ini akan meneruskan atau menaikkan voltase sekitaran 10.000 volt ke ujung businya sini. Oke teman, dan untuk percikan busi yang stabil ini untuk motor yang lama atau motor yang memakai CDI AC atau CDI yang tanpa aki, ini bisa melihat dari kondisi output voltasenya maupun resistansi pada sepul pengapian, mungkin sekitaran 220 volt, dan resistansi pada sepul pengapian ini 470 ohm. Ini jika diukur memakai avo digital. Oke teman, ini untuk hasil yang stabil dan percikan businya sangat biru dan kuat. Oke, sangat biru dan kuat, dan tentunya setelan dari karburator itu sendiri juga akan mempengaruhi. Oke teman, dan di sini saya ada temuan terbaru yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, yang sudah saya coba pada motor yang saya gunakan. Tentunya percikan businya ini lebih stabil. Dari sebelumnya percikan businya ini sudah besar dan stabil, dan campuran BBM-nya juga normal. Dan setelah saya tambahkan komponen tersebut, ini hasilnya lebih maksimal, dan tentunya motor suaranya akan stabil pada putaran stasioner, atau suara dari mesin itu sendiri akan lebih terasa, lebih bertenaga. Di sini kebetulan saya ada bahannya itu dari ferrit atau dari sebuah trafo seperti ini, trafo ferrit seperti ini. Trafo ferrit, bukan dari fiber tapi trafo ferrit, bahannya dari trafo seperti ini, trafo switching tinggi. Switching tinggi. Ini yang bisa teman-teman coba di motor. Mungkin menggunakan trafo ferrit ini mungkin bisa, atau menggunakan induktor atau punyanya power supply dari komputer, atau o-ring kuning dari power supply komputer. Kuning seperti ini warnanya kuning, dalamnya trafo ferrit, ferrit, kayak di trafo elektronik yang bentuknya donat seperti ini bahannya ferrit, agak lebih keras dan mudah patah. Ini kita bisa menambahkan ke dalam di bagian kita bisa menambahkan di bagian ujung businya sini. Di bagian kabel businya sini kita masukkan seperti ini. Sehingga di sini terlingkari oleh o-ring ferrit ini terlingkari oleh bagian ferrit, baik kotak maupun bulat seperti ini. Kita masukkan ke dalam seperti ini.
nanti akan mengurangi efek terjadinya kebocoran percikan busi pada motor, karena sebelumnya ini sudah stabil, tapi jika ditambahkan sebuah komponen ferrit seperti ini, bahan ferrit seperti ini hasilnya akan lebih maksimal. Oke teman, dan di sini sudah saya pasang pada sebuah motor. Oke teman, di sini sudah saya tambahkan pada sebuah kabel busi pada motor. Ini punya motor yang saya gunakan. Oke. Ini pada posisi cok busi, sebelah sini adalah cok busi dan sebelah sini kabel busi, dan di sini adalah ferrit. Oke. Ferrit yang berbentuk melingkar, karena di sini dipotong setengah lingkaran. Ini keduanya. Oke, dihubungkan seperti ini. Ini beli di online, tetapi saya dapat dari owner kemarin yang servis. Ini ditambahkan pada sebuah motor lama Satria FU. Oke, 2 buah pada ujung kabel businya ini, ujung sini dan sebelah sana. Oke, jadi saya ambil satu, kemudian saya pasang lagi ke ujung busi, di bagian ujung businya yang motor FU, dan yang satu lagi saya pakai. Kebetulan ownernya ini mengasih saya ini, saya minta kemudian dikasih, ini gratis. Ini gratis, katanya dulu beli di online. Untuk bentuknya seperti ini. Jika teman-teman ingin membeli, monggo silakan di screenshot aja, mungkin bentuknya seperti ini. Di Google Search ini ada mungkin. Oke, seperti ini. Dan di sini berfungsi stabil, tarikannya lebih maksimal karena mungkin arus yang ada pada kabel busi ini akan menjadi fokus langsung ke bagian di businya sini, tidak menyebar atau bocor ke bagian ground atau bodi dari motor ini. Walaupun tidak kelihatan, tetapi ini ada pengaruhnya, saya coba dulu hidupkan motornya. Seperti ini. Ini motor jadi mudah dihidupkan sekali selang mudah dihidupkan, karena untuk sebelumnya ini motor mungkin agak berbeda dari saat belum dipasang alat ini. Jadi teman-teman bisa mencoba. Ini motor yang saya gunakan ber-CDI AC, dan output dari percikan businya juga besar dan stabil. Setelah saya tambahkan dengan alat ini, ferrit ini, ini makin mantap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam berkarya.